إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبعه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Masyiral muslimin, mukminin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita selalu banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dengan hati kita legowo, kita ridho terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah kepada kita, dan kita harus husnudon, berprasangka baik kepada Allah, karena sesungguhnya Allah menentukan kehendaknya kepada kita, itulah yang terbaik kepada kita, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga kita dalam hati kita senantiasa legowo apa yang menjadi kehendak Allah. Kemudian dengan perbuatan, marilah syukur kita tingkatkan dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal yang terbaik untuk kita baik di dunia maupun di akhirat adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di Sayyidul Ayam, yaitu rajanya hari, yaitu hari Jumat. Dan insyaallah pada hari ini kita memasuki hari yang pertama di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Sebagaimana di bulan Rajab yang sudah berlalu, kita juga berdoa agar bulan Rajab senantiasa mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa balikna Ramadan. Bulan Rajab telah berlalu dan sekarang kita insyaallah memasuki bulan Sya'ban. Dan 1 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin seluruh dunia, yaitu bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan diwajibkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga pada bulan itu Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita semuanya, khususnya orang yang beriman dan umumnya kepada manusia. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman kana maridun aw ala safarin fa izzatun min ayyamin ukhra. Min ayyamin ukhra. Al-ayat. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Sya'ban ini tentunya kita harus meningkatkan amal ibadah kita, karena bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban menurut Rasulullah adalah bulan yang sering dilupakan oleh umatnya karena berada di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal kalau kita ketahui tentang bulan Sya'ban, itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, yang mana pada bulan Sya'ban setiap amal kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Sya'ban dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun penuh. Jadi ketika selama 1 tahun penuh catatan-catatan amal kita, baik itu amal baik yang dicatat oleh malaikat Raqib dan juga amal buruk yang dicatat oleh malaikat Atid, dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Inilah menurut riwayat yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika bulan Sya'ban datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan dirinya dengan memperbanyak ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak melaksanakan ibadah puasa sunnah, yaitu di bulan Sya'ban, sampai mengira Rasulullah tidak pernah berbuka karena paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban selain bulan suci Ramadan. Suatu ketika dalam suatu hadis yang sanadnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah paling banyak yaitu pada bulan Sya'ban. Baik itu puasa Senin Kemis, baik itu puasa Yaumil Bid, ataupun puasa Daud, ataupun puasa di bulan Sya'ban. Niatnya puasa sunnah di bulan Sya'ban, harinya kapan saja. Itu Rasulullah lakukan. Ini dalam rangka apa? Untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Karena ketika bulan suci Ramadan datang, maka ketika itu sudah dipersiapkan di bulan Sya'ban, maka
tidak begitu berat dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Artinya apa? Artinya sudah ada pelatihan di bulan Sya'ban saat itu. Dan ini sangat disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di bulan Sya'ban juga terjadi suatu peristiwa yang sangat besar bagi kaum muslimin, yaitu berpindahnya suatu kiblat. Setelah Rasulullah diperintahkan oleh Allah dalam Isra Mi'raj dan bertemu langsung kepada Allah di Baitul Ma'mur, kemudian di Sidratul Muntaha, dan perintah itu adalah sholat 5 waktu. Kemudian setelah sholat 5 waktu diperintahkan kepada kaum muslimin, kemudian beberapa tahun setelahnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, di sana Rasulullah berkiblat di Baitul Maqdis selama 1 tahun, yaitu Masjidil Aqsa, Palestina. Ketika itu Rasulullah dicerca oleh orang-orang Yahudi, dihina, terutama orang Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Hunayqah. Maka ketika itu Rasulullah menghadap ke langit dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akhirnya memberikan solusi jalan keluar, yaitu agar Rasulullah bersama umatnya yang ketika itu berkiblat di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina, akhirnya Allah perintahkan untuk kembali ke Mekah, yaitu ke Ka'bah Baitullah, yang sebelumnya juga berkiblat di Mekah Baitullah, kemudian ke Baitul Maqdis, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Makkatul Mukarramah, yaitu Baitullah Ka'bah. Nah, inilah terjadi pada tanggal 15 Sya'ban. Maka oleh karena itu, bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat luar biasa, yang memiliki suatu sejarah bagi kaum muslimin, yang mana kaum muslimin banyak melupakannya. Kemudian ketika pada tanggal malam 15 Sya'ban itu memang ada beberapa pendapat. Itu dianjurkan kita banyak berdoa kepada Allah, karena di situ ada malam pertengahan bulan Sya'ban atau yang dinamakan nisfu Sya'ban. Bagi yang melakukan nisfu Sya'ban sangatlah bagus, bagi yang tidak juga tidak apa-apa. Misalnya melaksanakan nisfu Sya'ban di masjid itu dalam rangka memakmurkan masjid, karena barang siapa yang memakmurkan rumah Allah, itu tandanya orang yang beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallaha man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang memakmurkan rumah Allah, maka mereka itu yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, yaitu hari akhirat. Nanti suatu saat kita di sini berkumpul di masjid dan kita pulang kepada Allah. Nanti di yaumil kiamat, di padang mahsyar kita dikumpulkan bersama. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian pada nisfu Sya'ban itu Imam Syafi'i pernah berkata, telah datang suatu berita kepadaku yang mana doa seseorang tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu pada malam Idul Fitri. Nanti sebentar lagi kita Ramadan, Idul Fitri. Pada malam Idul Fitri, doa hamba-hambanya yang beriman tidak akan ditolak oleh Allah. Kemudian malam Idul Adha. Kemudian malam di awal bulan Rajab. Kemudian malam Jumat. Malam Jumat sudah tadi malam. Dan kalau malam Jumat setiap sepekan sekali. Maka ketika kita malam Jumat kita berdoa kepada Allah. Dan juga malam nisfu Sya'ban. 5 malam inilah, kata Imam Syafi'i, doa hamba-hamba Allah
tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya akan diijabahi oleh Allah. Kecuali orang yang syirik, yang menyekutukan Allah, maka doanya akan ditolak oleh Allah. Dan orang yang sedang bermusuhan atau dalam keadaan bertikai, maka ditolak oleh Allah sampai dia berdamai. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban yang harus kita perhatikan. Jangan sampai bulan Sya'ban berlalu begitu saja, kita tidak mengambil hikmah, kemuliaan dan keutamaan di bulan Sya'ban. Kemudian selain itu, di bulan Sya'ban juga ada suatu perintah, yang mana perintah ini sangat luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bulan Sya'ban inilah ada perintah solawat sebagaimana terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya, wa malaikatihi, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari Jumat, Allah dan Nabi kita perintahkan agar perbanyak solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksiru yaumil Jum'ah, perbanyaklah di hari Jumat solawat, yaitu solawat atas kalian. Perbanyaklah di hari Jumat untuk membaca solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj, dan ketika itu malaikat Jibril yang mengawal Nabi kita sudah angkat tangan, kalau bahasa orang Indonesia, sudah tidak berani, wahai Muhammad, saya sudah tidak mampu lagi untuk mengawalmu. Tetapi Nabi Muhammad itu dengan malaikat Jibril sangat dekat. Dia ingin sekali ketika Nabi itu kemana saja ditemani oleh malaikat Jibril. Tetapi dalam suatu riwayat sampai malaikat Jibril semaput karena tidak mampunya itu. Maka akhirnya Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi kita menghadap Allah dengan berkata, mengucap suatu kalimah yang sering kita baca dalam duduk tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Segala kehormatan, segala kemuliaan, segala keagungan adalah milik Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan perintah itu. Maka Allah pun menjawabnya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan dan kesejahteraan untukmu wahai Muhammad nabiku. Tetapi ketika itu mendengar sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, nabi kita karena seorang nabi yang sangat cinta kepada umatnya, maka dikatakan dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul kepadamu yang sangat penyantun dan penyayang dan sangat mengharapkan keimanan dan keselamatan untukmu. Maka Nabi kita Muhammad menjawabnya, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin.
dengan kerendahan hati, tidak sombong, Nabi Muhammad berkata, dan juga keselamatan untuk hamba-hamba Allah, umatku yang soleh. Semuanya keselamatan untuk hamba-hamba Allah, umatnya yang soleh. Sehingga kita semuanya didoakan. Ketika kita sholat didoakan oleh saudara-saudara kita di seluruh dunia. Kemudian para malaikat berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah kemuliaan dan keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah dan para malaikatnya dan juga orang yang beriman bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, yaitu di bulan Sya'ban ini perbanyaklah istighfar, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita manusia biasa yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan, terutama